Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Baiklah, langsung kita membahas nomor 16. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sistem pembayaran ini diatur atau berada kewenangannya pada Bank Indonesia, mulai dari sistem pembayaran yang sederhana sampai sistem pembayaran yang kompleks. Contoh misalkan yang sederhana adalah alat pembayaran menggunakan kartu. Kemudian yang kompleks misalkan clearing antar bank. Nah, itu semua diatur oleh Bank Indonesia. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan komponen utama dalam sistem pembayaran. Ya, ini ada 3 yang utama, yaitu sistem Wide Important Payment System atau SWIFT, kemudian BI RTGS, Real Time Gross Settlement. Dan yang ketiga adalah alat pembayaran menggunakan kartu. Kemudian di sini ada istilah perusahaan switching, yaitu pemindahan dana investasi atau unit link dari satu jenis dana ke dana lainnya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan saham ataupun obligasi. Sehingga nomor 16 jawabannya yang A, yaitu SWIFT, RTGS, dan APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Lanjut nomor 17. Ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan, company atau perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan semua faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini ada 4 ya. Untuk memproduksi suatu barang itu membutuhkan 4 faktor produksi, yaitu alam, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, dan kewirausahaan. Jika sebuah perusahaan secara efektif dikendalikan, nah ini ada kata dikendalikan, oleh perusahaan lain, ya, berarti ada di sini kalau boleh dikatakan ada anak perusahaan dan ada perusahaan induk, ya. Atau digabungkan dengan perusahaan atau perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau manajemen yang serupa. Perusahaan tersebut dikenal dengan, nah di sini adalah perusahaan afiliasi atau affiliated company. Sehingga jawabannya B. Nah, kalau yang A, perusahaan terbatas, mungkin ini kalau di Indonesia lebih dikenal dengan perseroan terbatas atau PT, yaitu perusahaan yang modalnya berupa saham. Kemudian di sini ada istilah perusahaan yang diakuisisi. Nah, kalau perusahaan yang diakuisisi itu berarti perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lain. Kalau perusahaan ini gabungan atau merger, itu kalau di sini ada 2 merger atau gabungan, ada vertikal dan ada horizontal. Kalau perusahaan itu masih dalam satu jenis, itu merger atau perusahaan gabungan horizontal. Tapi kalau perusahaan itu merger vertikal, contoh misalkan gabungan antara urut-urutan perusahaan. Contoh ada perusahaan karet bergabung dengan perusahaan produksi ban, ya, itu menjadi vertikal. Atau contoh misalkan ada perusahaan petani kapas, perusahaan yang memproduksi kapas bergabung dengan perusahaan benang, bergabung dengan perusahaan pakaian, itu nanti menjadi merger vertikal itu. Lanjut nomor 18. Ini juga menggunakan bahasa Inggris. The advantage itu keunggulan atau kelebihan. Disadvantage berarti kekurangan atau kelemahan. Badan usaha. Ini ada kelebihan dan kelemahan. Nah, langsung aja kita lihat pertanyaannya. The disadvantage berarti itu kerugian, ya, atau kelemahan perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh masyarakat. Jadi yang ditanya adalah kelemahan dari perusahaan swasta. Coba kita lihat satu persatu. Yang nomor 1. Terlalu fokus mencari keuntungan dan mengabaikan komunitas
dan lingkungan. Ya, biasanya perusahaan swasta itu kan memang tujuan utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, sehingga kadang-kadang lupa dengan tujuan-tujuan perusahaan yang lain atau motif-motif orang usaha. Karena motif dalam ekonomi itu sebenarnya ada beberapa motif. Yang pertama motif mencari laba, motif sosial juga ada, atau motif menguasai pasar juga ada. Nah, kalau perusahaan swasta biasanya terlalu fokus mencari keuntungan karena memang profit oriented, sehingga kadang-kadang mengabaikan komunitas atau masyarakat atau lingkungan. Nomor 2, kurangnya kompetensi manajemen yang menyebabkan pertumbuhan bisnis lambat. Ini tidak. Kalau perusahaan swasta itu biasanya manajemennya bagus, sehingga pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan bisnisnya itu cepat. Karena apa? Karena kalau orang bekerja manajemen, contoh misalkan orang bekerja di perusahaan swasta itu biasanya kan ada sistem target, ya, sehingga karyawannya kalau tidak memenuhi target ya akan mendapat sanksi dan sebagainya, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, manajemennya bagus sehingga pertumbuhan bisnisnya cepat. Ini yang nomor 2, tidak. Kemudian yang 3, banyak ketidaksepakatan antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Nah, ini biasanya terjadi di perusahaan swasta. Sengketa antara manajemen dengan para karyawan atau para buruh. Misalkan masalah upah, masalah kesejahteraan dan sebagainya. Biasanya ini terjadi di perusahaan swasta. Ini ketidaksepakatan antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Ini sering terjadi. Kemudian yang nomor 4, growth itu pertumbuhan, ya. Pertumbuhan atau kemunduran perusahaan tergantung pada itikat baik para pembuat kebijakan. Nah, kalau swasta tidak. Swasta itu biasanya sistemnya sudah mapan, sehingga tidak tergantung pada salah satu pimpinan, tidak. Mereka sistemnya sudah bagus. Ya. Kemudian yang kelima, lambat mengambil keputusan karena pemegang saham harus melalui proses birokrasi yang rumit untuk mengambil keputusan. Ini juga tidak. Kalau di swasta sudah terbangun sistemnya, ada spesialisasi dalam pekerjaan, ada pembagian tugas, job description dan sebagainya, sehingga semuanya bisa bekerja dengan keahlian kompetensi masing-masing. Sehingga nomor 5 juga tidak. Yang keenam, sering sulit mendapatkan pendanaan atau pinjaman untuk perluasan usaha. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena untuk mendapat pinjaman ini kan juga harus melalui prosedur-prosedur, misalkan masalah jaminan, ya. Kalau pinjaman itu kan ada 5C, ya, syaratnya. C yang pertama karakter, ya, kepribadian atau track recordnya, kemudian kolateral atau jaminan, kemudian C yang ketiga capital, modalnya, kemudian yang keempat capacity, kemampuannya, dan yang kelima itu condition of economic. Sehingga ini yang menjadi kelemahan itu adalah nomor 1, 3, dan 6, ya. Terlalu fokus mencari untung, ya. Kemudian banyaknya ketidaksepakatan atau ya boleh dikatakan konflik antara perusahaan manajemen dengan manajemen perusahaan dengan serikat pekerja biasanya terjadi, dan juga untuk mendapatkan tambahan dana, ya. Ini kesulitan perusahaan swasta seperti itu. Sehingga jawabannya 1, 3, dan 6. Lanjut ke nomor 19. Ini ada beberapa tipe perusahaan, ya. Ada beberapa tipe perusahaan. Yang pertama adalah nomor 1, kepemilikan tunggal. Adalah jenis badan usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan dan modalnya berasal dari satu orang. Ya, ini jadi perusahaan milik satu orang ini. Ini perusahaan milik satu orang. Perusahaan milik satu orang itu
ya biasanya perusahaannya sederhana, manajemennya sekaligus sebagai pemilik, jadi pemiliknya sekaligus memanage usahanya. Kemudian yang kedua ekstraktif company, itu perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang usahanya tinggal mengambil dari alam. Ya, contoh pertambangan, ya, pertambangan itu mengambil dari alam. Kemudian yang ketiga limited liability company, ini perseroan terbatas atau PT, yaitu perusahaan yang modalnya berupa saham, ya, modalnya berupa saham. Kemudian yang keempat perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang itu perusahaan yang usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Ya. Yang keenam industrial company, perusahaan industri. Nah, ini yang ditanya adalah dari data di atas yang merupakan perusahaan pembagian perusahaan menurut ya, bidang usahanya, menurut bidang usahanya. Kita kembali ke teori. Perusahaan menurut bidang usahanya itu ada yang pertama perusahaan ekstraktif. Usahanya apa? Usahanya tinggal mengambil dari alam. Tinggal mengambil dari alam. Jadi dia tidak pernah seperti pertanian. Kalau pertanian kan nanam dulu, kemudian memelihara. Tidak, kalau ini mengambil dari alam. Sudah ada di alam, tinggal mengambil. Contoh ini perusahaan pertambangan. Kemudian penangkapan ikan di laut, itu ya tinggal mengambil aja. Kemudian perusahaan agraris adalah perusahaan yang mengolah alam, kemudian diambil hasilnya. Agraris tidak hanya bertani saja, termasuk budidaya ikan tawar, itu kan juga agraris. Kenapa? Karena dia kan menabur bibit, memberi pakan dan sebagainya, mengolah melalui proses pengolahan dari alam. Kemudian perusahaan industri. Kalau industri ini, manufaktur ini mengolah dari bahan mentah menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi, atau mengolah setengah jadi menjadi barang jadi. Ini ada proses produksi. Kemudian perusahaan dagang. Perusahaan dagang tadi sudah saya singgung, ini membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Nah, ini perusahaan dagang. Biasanya ini pakai istilah UD atau PD, usaha dagang. Kemudian yang terakhir perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini sifatnya melayani atau memberikan jasa kepada konsumen. Contoh banyak sekali jasa. Ada jasa hiburan, jasa keuangan, ya, jadi sifatnya melayani, jasa transportasi. Nah, ini perusahaan jasa. Jadi perusahaan menurut bidang usahanya ada 5, ekstraktif, agraris, industri, dagang, dan jasa. Sehingga jawabannya di sini menurut usahanya perusahaan ini yang ada di sini adalah nomor 2, itu perusahaan ekstraktif. Ya, perusahaan ekstraktif. Kalau ini perusahaan menurut kepemilikannya. Kemudian yang keempat perusahaan dagang, ini trading company. Kemudian yang keenam adalah industrial company, perusahaan industri. Ya. Kemudian nomor 20. Permodalan koperasi. Ya, modal milik koperasi. Ini ada yang pertama dana cadangan. Apa itu dana cadangan? Dana cadangan adalah dana perusahaan yang koperasi, perusahaan koperasi di sini, ya, untuk SHU koperasi yang tidak dibagi kepada anggota, tujuannya adalah untuk menambah modal koperasi. Kemudian simpanan pokok itu adalah simpanan pertama kali masuk menjadi anggota, kena simpanan pokok, walaupun mungkin bisa diangsur di kemudian. Kemudian simpanan wajib, ini simpanan yang rutin dibayarkan kepada koperasi. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung dengan anggaran dasar. Hibah itu pemberian tanpa harus mengembalikan. Koperasi biasanya menerima hibah misalkan dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Sehingga modal koperasi itu dana cadangan, simpanan pokok, hibah, dan simpanan wajib. Kalau saham ini modal milik PT. Obligasi ini surat pengakuan pinjaman pada pihak lain.
pinjaman anggota ini bukan modal tapi utang. Dana bantuan, pinjaman bank itu